Selamat pagi, Pak Pendeta. Sebelumnya terima kasih ya Pak Pendeta sudah mau meluangkan waktunya berkumpul bersama kami meski melalui virtual ya Pak. Kami mau Oke, menyampaikan selamat datang ya Pak dan terima kasih oke. atas kehadirannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang langit yang baru dan bumi yang baru? Menurut Pendeta, Pak Pendeta, apakah bumi akan dihancurkan sepenuhnya atau dipulihkan atau diperbarui oleh Allah? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya harus melihat latar belakangnya ketika Yesus di dunia ini. Nah, pernah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga orang yang ada di Bait Allah, yaitu di Matius 24 ayat 2, ia berkata, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu ketika Yesus melihat bait suci ya di Yerusalem. Dari kata ini sebenarnya ini akan diruntuhkan katanya. Jadi artinya jauh-jauh sebelumnya tentang langit dan bumi yang baru ini sudah dikatakan oleh Yesus. Artinya bahwa Yerusalem atau bait Allah itu akan dihancurkan. Ya, dengan arti itu bukan kekal, bukan abadi. Kayak begitu. Itu di Matius 24 ayat. Nah, makanya apa yang dikatakan juga di Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya kan? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Yesus itu tidak akan berlalu, yaitu firman Tuhan. Itu yang kita iman. Jadi artinya sebenarnya di sini langit dan bumi yang ini yang ada sekarang ini akan hancur, akan lenyap. Nah, maka kita kembali kepada inti tadi pertanyaan. Kalau kita lihat di Wahyu 21 memang jelas sudah dikatakan di sana bahwa langit dan bumi yang baru itu beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Di Wahyu 21 jelas dikatakan di sana bahwa memang itu akan secara fisik itu baru. Secara rohani juga itu baru. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang menempati bumi yang baru dan langit yang baru itu? Jawabannya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus. Nah, itu merujuk boleh kita lihat umpamanya, nanti bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Di sana jelas dikatakan bahwa Yesus itu akan datang ke dunia ini ketika akan diciptakan bumi dan langit yang baru. Yang pertama adalah di sana akan diselamatkan atau diubah orang-orang yang mati dulu. Nah, kemudian orang yang hidup. Artinya gini, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, masih ada yang hidup. Jadi bukan mati semuanya dulu, masih ada yang hidup. Seperti iman rasul kita. Ya, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti bukan semuanya mati dulu, baru datang Yesus, bukan. Nah, masih ada kehidupan. Tapi ketika datang itu Yesus, yang pertama akan diselamatkan orang-orang yang mati. Baru kemudian yang hidup itu akan diubah pada seketika itu. Akan diubah. Artinya mati baru bangkit. Seperti Yesus. Mati dan bangkit kembali. Nah, itu akan diadili semuanya. Jadi yang masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya, yang senantiasa ya melaksanakan mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan atau Allah Bapa dan perintah Yesus. Itulah penghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, mohon Pak Pendeta memberikan nasihat kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi kedokteran untuk mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Pak. Oke, terima kasih. Karena ini jurusan kedokteran ya, Dek ya. Ada kan istilah eutanasia ya, yang Iya, artinya gini. benar, Pak. Ketika ada seseorang yang mau meninggal, artinya secara fisik dia sudah lemah. Begitu ya, secara fisik sudah lemah,
enutesia kalau saya enuatesia, jadi artinya diberikan sebuah obat supaya cepat mati, gitu ya. Nah, ini tantangan sebenarnya bagi kedokteran, kan gitu ya. Memang kalau kita lihat orang sakit gitu ya, orang sakit sebenarnya tidak panjang lagi umurnya, tapi kita lihat tersiksa begitu ya. Ya, tersisa. Sehingga dia akan diberikan obat enutesia untuk mempercepat kematiannya. Kan begitu. Nah, satu hal adalah sebagai kita orang yang beriman kan berlawanan sebenarnya. Kok kita menjadi Tuhan yang senantiasa menghidupkan dan mematikan, ya kan? Ya, atau mematikan kita. Kan sebenarnya itu kan urusan Tuhan. Kapan kita mati, ya kan? Nah, Tuhan yang tahu. Nah, bagi keluarga mungkin ada yang setuju kan? Daripada mama saya, bapak saya itu tersiksa, atau keluarganya itu tersiksa, nggak apa-apa dokter. Silakan. Udah nggak ada lagi harapan kan begitu. Nah, sehingga opsi yang kedua adalah dibiarkan. Ya para dokter juga ya pasrah, ya berdoalah Bu, berdoalah Pak, keluarga semuanya berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan kan begitu. Ya, ya nunggu dia sampai habis napasnya begitu. Walaupun lama, contohnya di ICU gitu ya, udah dikasih opsi dan sebagainya dengan cara yang lain, ya memang entah sebulan itu baru dia meninggal, ya itulah yang benar kan begitu. Berarti Tuhan sudah memanggil dia kan begitu. Jadi bukan kita sebagai dokter pamannya langsung seketika itu karena daripada lama-lama tersisa begitu ya, kita kasih obat endorasi tadi. Nah, itulah satu tantangan yang boleh dipikirkan untuk para adik-adik kami ya. Yang kedua adalah ya saya pikir kedokteran itu ya pasti sama dengan kami ya. Artinya hidup bersosial, hidup di dalam profesi, di dalam pelayanan ya. Artinya pelayanan kepada masyarakat. Jadi harapan kami sama dengan pendeta, kami juga begitu melayani masyarakat begitu ya. Melayani dengan baik, respect terhadap kepada orang, sama dengan kami juga harus respect kepada anak-anak, lansia, orang tua, siapapun orangnya, tidak ada kami mengklasifikasinya, siapapun dia. Jadi nggak usah dibeda-bedakan, siapapun yang butuh pertolongan, silakan, welcome, yang mau dibantu, yang ditolong, nggak usah melihat latar belakangnya, orangnya, atau lain sebagainya. Yang penting, karena profesi itu, kedokteran itu juga adalah dari Tuhan itu ya. Karena Tuhan sudah mempercayakan adik-adik kami nanti sebagai dokter, sudah dipercayakan Tuhan adalah sebagai alat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, siapapun dia yang Anda hadapi nantinya, pasien siapapun itu, nah itulah, anggaplah itu sebagai pelayanan dari Tuhan, ya, pelayanan yang diberikan Tuhan kepada adik kami. Saya pikir itu nasihat saya untuk adik ya, adikku semuanya yang dari kedokteran di UPH ya.